Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam ini teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Tapi hati-hati, karena cerita kali ini bukan sekedar dongeng. Kuburan di belakang rumah itu ternyata masih berpenghuni. Dan ini adalah ceritanya. Namaku Sasmita. Usia sudah melewati 70 tahun. Rambut memutih, tubuh mulai membungkuk, dan langkahku kini bergantung pada tongkat bambu tua. Di kampung ini orang sering menyebutku aneh, pendiam, bahkan sebagian bilang aku sengaja menjauh dari keramaian. Mereka tidak tahu, aku hanya sedang menjaga apa yang tidak boleh dilupakan. Ada hal-hal yang orang lain pilih untuk menutup mata, sementara aku tidak bisa. Rumah baruku ini adalah warisan dari saudaraku yang sudah lama meninggal. Letaknya di pinggir sawah, cukup jauh dari pusat desa, dan kalau malam suasananya begitu sepi, hanya diisi suara jangkrik, kodok, dan kadang lolongan anjing dari kejauhan. Awalnya aku senang karena rumahnya lebih luas dibanding rumah lamaku. Dinding papan jati masih kokoh, dan halaman depannya cukup lapang. Tapi begitu pertama kali aku berdiri di serambi belakang, aku merasakan sesuatu yang tak enak. Tepat di belakang rumah ini ada sebuah kuburan tua. Letaknya tak lebih dari 10 langkah dari pintu dapur. Pagar kayu rapuh mengelilinginya, sebagian sudah roboh, sisanya dipenuhi lumut. Nisan-nisan berdiri miring, sebagian tertutup ilalang. Tanahnya tidak rata, seolah tidak pernah disentuh orang selama puluhan tahun. Dan di tengah kuburan itu berdiri tegak sebuah pohon ketapang tua dengan dahan melebar. Daunnya bergoyang meski angin tidak terasa di tubuhku. Pohon itu tampak seperti makhluk yang sedang menatapku balik. Aku menelan ludah, mencoba menepis rasa takut yang tiba-tiba muncul. Hanya perasaanku saja, pikirku waktu itu. Tapi bulu kuduku jelas berdiri. Siang itu, seorang tetangga bernama Nirwana datang berkunjung. Usianya sekitar 40-an, ramah. Wajahnya manis namun sorot matanya seperti menyimpan sesuatu. Ia membawakan penganan singkong goreng. Saat berbincang ringan, matanya sesekali melirik ke arah belakang rumah. Dengan suara agak berbisik, ia berkata, "Pak Sasmita, kalau malam, jangan sekali-kali mengintip ke arah kuburan itu. Percaya saya, ada yang tidak suka diperhatikan." Aku hanya tersenyum sopan, berusaha menanggapi dengan ringan. Kuburan itu kan hanya tempat orang yang sudah tiada, Bu Nirwana. Untuk apa takut? Ia menatapku lama, lalu menunduk. Bukan takut, Pak, tapi hormati saja. Jangan coba-coba cari tahu. Malam itu, kata-katanya terus terngiang. Aku ingin menuruti, tapi rasa penasaran seperti menggigit kepalaku. Aku sudah terlalu lama hidup sendirian, tidak ada hiburan selain doa dan cerita-cerita lama, dan kini kuburan itu seperti memanggilku. Menjelang tengah malam, saat lampu teplok di meja mulai redup dan suara jangkrik semakin keras, aku duduk di kursi dekat pintu belakang. Dari celah dinding bambu, samar-samar aku bisa melihat siluet nisan di bawah cahaya bulan pucat. Nafasku terasa berat, aku berdiri perlahan lalu membuka sedikit pintu belakang. Angin dingin langsung menusuk tulang. Daun ketapang berjatuhan, sebagian terhempas ke tanah yang basah oleh embun malam itu. Saat itulah telingaku menangkap suara lirih, suara tangisan. Tangisan itu terdengar begitu pelan tapi jelas. Seorang perempuan, serak, panjang, menyayat. Suara itu tidak berasal dari jauh. Aku yakin benar suara itu muncul dari arah kuburan.
Aku menutup pintu cepat-cepat, jantungku berdetak keras. Namun sebelum pintu benar-benar tertutup, mataku sempat menangkap sesuatu. Di atas salah satu nisan yang tertutup lumut, ada bayangan putih duduk membungkuk. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya bergoyang pelan seirama dengan tangisannya. Tanganku gemetar, pintu hampir terlepas dari genggamanku. Aku dorong kuat-kuat hingga menutup rapat. Aku mundur. Tubuhku bersandar pada dinding, nafasku tersengal. Suara tangisan itu tiba-tiba berhenti, berganti dengan keheningan pekat yang justru lebih menakutkan. Aku duduk, menggenggam tongkat, menunggu lama sampai mataku terasa berat. Tapi malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan putih itu kembali muncul. Tangisannya menggema di telinga, kadang samar, kadang jelas seolah tepat di sampingku. Menjelang dini hari, aku sempat terlelap sekejap. Dan dalam tidur itu aku bermimpi. Aku melihat seorang gadis muda berwajah pucat, mengenakan kebaya lusuh, berjalan pelan di antara nisan. Rambutnya panjang menutupi setengah wajah, dan tangannya menggenggam bunga melati yang sudah layu. Ia berhenti di depan salah satu nisan, lalu menoleh ke arahku. Matanya hitam pekat, tanpa bola mata. Aku tersentak bangun, peluh dingin membasahi punggungku. Suara azan subuh berkumandang dari kejauhan, memberi sedikit ketenangan. Tapi hati kecilku tahu, mimpi itu bukan sekedar mimpi. Hari-hari berikutnya aku mencoba beraktivitas seperti biasa, membersihkan halaman, menyapu rumah, menanak nasi dengan tungku. Tapi setiap kali aku melewati pintu belakang, mataku selalu tertuju pada kuburan itu. Ada rasa takut bercampur penasaran yang sulit kujelaskan. Sore hari, saat aku duduk di kursi bambu, Bu Nirwana kembali datang. Kali ini wajahnya tampak lebih murung. Ia menatapku serius lalu bertanya, "Pak Sasmita, semalam Bapak membuka pintu belakang ya?" Aku kaget, berusaha menyembunyikan kegugupan. "Kok Ibu tahu?" Ia menarik nafas panjang. Saya juga dengar tangisan itu, dan setiap kali ada orang yang berani mengintip, tangisan itu makin keras. Saya khawatir. Ia terdiam, lalu menunduk. Ada yang marah. Aku tidak bertanya lebih jauh, tapi kata-katanya membuat bulu kuduku meremang. Malamnya, aku benar-benar tidak berani membuka pintu belakang. Namun suara tangisan itu tetap terdengar. Tidak hanya dari luar, kali ini seperti masuk ke dalam rumah. Suara lirih itu bergema di ruang dapur, kadang seperti berasal dari kamar kosong di sebelah, kadang dari bawah ranjang. Aku menutup telinga dengan bantal, tetap saja terdengar. Aku membaca doa, suaraku bergetar, tapi tangisan itu justru semakin keras, seolah menertawaiku. Menjelang tengah malam, aku tak tahan lagi. Aku berdiri, menggenggam tongkat bambu, lalu berjalan ke arah pintu belakang. Kakiku gemetar, tapi rasa penasaran lebih kuat. Perlahan, aku membuka pintu. Angin dingin menyambut, lebih menusuk dibanding malam pertama. Bulan tertutup awan tipis, membuat suasana semakin kelam. Aku melangkah setapak keluar, berdiri di bawah serambi. Di sana, di antara nisan yang berjejer, aku melihat sosok itu lagi, bayangan putih duduk di atas nisan. Kali ini tubuhnya lebih jelas, rambutnya panjang menjuntai menutupi sebagian wajah. Tangannya terkulai dan dari bibirnya terdengar erangan pelan. Aku ingin menjerit, tapi suara tercekat di tenggorokan, tubuhku kaku. Tiba-tiba, sosok itu menoleh cepat. Rambutnya tersibak, wajahnya pucat, terlihat penuh luka, matanya hitam kelam tanpa bola mata, bibirnya bergerak, dan suara parau keluar. "Kenapa? Kau yang menempati rumah itu?" Aku hampir jatuh saking terkejutnya. Tanganku menggenggam pintu erat-erat, dan saat itu juga angin berhembus kencang. Daun ketapang berguguran deras. Suara tangisan berubah jadi raungan panjang. Aku menutup pintu dengan sisa tenaga,
menahan nafas dan terjatuh ke lantai. Jantungku berdegup tak karuan. Malam itu, aku sadar rumah ini ternyata bukan rumah biasa. Malam berikutnya, tangisan itu kembali terdengar. Bedanya, kali ini jauh lebih jelas, lebih dekat, dan lebih menusuk. Tidak hanya berasal dari kuburan belakang rumah, melainkan seolah masuk merayap melalui celah dinding bambu, menyelinap lewat atap rumbia, lalu berputar-putar di dalam rumahku sendiri. Suaranya lirih, panjang, kadang terdengar seperti ratapan penuh sedih, lalu tiba-tiba berubah menjadi jeritan yang menggetarkan dada. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar, bahkan semakin keras. Suara tangis itu seakan tidak bisa dihalangi apapun. Aku berdoa dalam hati, membaca ayat-ayat pendek, namun setiap kali mulutku komat kamit, tangisan itu berubah menjadi tawa tipis yang membuat bulu kuduku meremang. Tawa itu begitu dekat, seperti ada sosok yang berdiri di sisi ranjangku, menunduk, menatapku. Malam terasa begitu panjang, aku hanya bisa duduk di ranjang, tubuhku gemetar, lampu teplok di samping ranjang berkelip-kelip seakan-akan padam. Setiap bayangan di dinding seperti bergerak, seolah ada sosok lain yang berjalan di dalam rumah. Nafasku terasa berat, kepalaku berdenyut, dan ketika akhirnya suara azan subuh terdengar dari masjid jauh di ujung kampung, tangisan itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan kesunyian yang dingin dan menyesakkan dada. Paginya, aku tidak tahan lagi menanggung semua ini sendirian. Aku berjalan dengan tongkatku menuju rumah tetangga, rumah sederhana milik Bu Nirwana. Ia menyambutku dengan wajah cemas, seakan sudah tahu apa yang ingin kusampaikan. Dengan suara pelan aku menceritakan apa yang kudengar, apa yang kulihat, dan bagaimana tangisan itu semakin dekat setiap malam. Wajah Bu Nirwana berubah pucat, ia menunduk, tangannya meremas kain jarinya. Lalu dengan suara berat ia mulai bicara. "Pak Sasmita, ada yang harus Bapak ketahui. Kuburan di belakang rumah itu bukan kuburan sembarangan. Dulu, ada seorang gadis bernama Ratih. Dia dikuburkan di sana." Aku terdiam, menelan ludah. Nama itu terasa asing, namun entah kenapa langsung membuat dadaku terasa sesak. "Ratih? Siapa dia?" tanyaku. Bu Nirwana menghela napas panjang. "Dia gadis yang cantik, baik, dan disukai banyak orang di kampung ini. Tapi hidupnya berakhir dengan tragis. Katanya dia tidak meninggal wajar, ada yang membunuhnya. Karena itulah kuburan belakang rumah itu tidak pernah benar-benar tenang." Tubuhku merinding, telingaku berdenging mendengar kata-kata dibunuh. Jantungku berdegup kencang. Aku memberanikan diri bertanya, "Siapa yang membunuhnya?" Bu Nirwana terdiam lama, matanya menerawang, lalu perlahan ia menggeleng. "Itu rahasia yang banyak orang pura-pura lupakan. Tidak ada yang berani membicarakannya. Semakin sering ditanya, semakin besar pula resiko yang datang. Saya mohon, jangan terlalu dalam mencari tahu, Pak. Rumah itu sudah cukup membawa masalah." Aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Kata-katanya justru membuatku semakin ingin tahu, kenapa semua orang pura-pura lupa? Kenapa arwah Ratih masih merintih? Siapa yang sebenarnya membuatnya tidak bisa tenang? Malam itu aku memberanikan diri. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan petromak. Cahaya terang namun goyah. Lalu kubawa ke belakang rumah. Pintu kayu kubuka perlahan. Suara engselnya berderit panjang, dan udara malam langsung menyambut dengan dingin menusuk. Aku melangkah mendekati pagar kuburan yang rapuh. Langkah demi langkah terasa berat, seolah tanah menarik kakiku. Di bawah cahaya lampu petromak, aku melihat sebuah nisan yang lebih besar dibanding yang lain. Lumut menutupinya, tapi samar-samar aku bisa membaca tulisan yang terukir di sana.
Ratih Widiasari. Aku tercekat, mataku menatap nama itu lama, hingga tubuhku bergetar. Tiba-tiba, tanah di depan nisan itu berguncang. Aku membeku, gumpalan tanah bergerak, retak, seperti ada sesuatu di bawah yang mendorong ke atas. Mataku melebar saat melihat sebuah tangan kurus pucat perlahan muncul dari dalam tanah, menggapai-gapai udara malam. Aku mundur terburu-buru, lalu hampir terjatuh dari genggaman. Nafasku tersengal, jantungku seperti mau pecah. Dan tepat saat aku hendak lari, terdengar bisikan di telingaku. Begitu dekat seakan ada mulut yang menempel di kupingku. Suara itu parau, dingin, dan membuat darahku seakan berhenti mengalir. Kenapa kau yang menempati rumah itu? Aku menoleh cepat, kaget setengah mati. Tapi tidak ada siapapun di sampingku, hanya ada gelap angin dan suara daun ketapang berguguran. Tapi dari kejauhan, dari sisi lain kuburan, aku melihatnya. Sosok putih yang dulu hanya samar kini nampak jelas. Ia berdiri tegak, gaunnya lusuh berlumur tanah, rambut panjang menutupi wajahnya. Perlahan, ia mengangkat kepalanya, dan saat rambutnya tersibak, aku melihat wajah pucat penuh luka, mata hitam kelam tanpa bola mata. Ia menatap lurus padaku, tajam, dalam, seolah menusuk ke dalam jiwaku. Aku terpaku, tubuhku kaku seperti batu. Ingin lari, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Ingin berteriak, tapi suaraku hilang entah kemana. Sosok itu melangkah perlahan. Tanah di bawah kakinya seakan mengerang setiap kali ia injak. Suara tangisnya terdengar lagi, makin keras, makin menusuk, bercampur dengan suara bisikan yang tak aku mengerti. Aku menutup mata, berdoa sekuat tenaga. Saat kubuka kembali mataku, sosok itu sudah menghilang, lenyap begitu saja. Tapi nisan dengan nama Ratih Widiasari itu tetap basah oleh tanah yang tergali. Dan di permukaannya masih terlihat bekas jari panjang yang keluar tadi. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar hebat. Lampu petromak nyaris padam karena angin kencang. Aku kembali masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di lantai dengan nafas terengah. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Tangisan itu terus terdengar dari luar, kadang seperti di depan pintu, kadang di samping jendela. Setiap kali aku menoleh, aku melihat bayangan samar berdiri di bawah pohon ketapang. Dan ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit, sesuatu mengetuk pintu belakang rumahku. 3 kali, perlahan, berat. Aku menahan nafas menunggu. Ketukan itu berhenti, lalu terdengar suara seretan di lantai kayu, seperti ada yang masuk tanpa membuka pintu. Aku menoleh ke arah dapur dan di sana, di sudut gelap, aku melihat sosok itu berdiri. Tubuh putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, bahunya berguncang seiring tangisannya. Ia menoleh perlahan padaku dan suara parau keluar dari mulutnya. Kenapa kau tidak pergi saja? Kenapa masih di sini? Aku terjatuh, terduduk, tubuhku lunglai, mulutku tak bisa bersuara. Sosok itu melangkah ke arahku, jarak kami semakin dekat. Dan sebelum aku pingsan, aku sempat melihat matanya sekali lagi. Hitam, kosong, seolah ingin menyeretku masuk ke dalam kuburan bersamanya. Sejak malam itu hidupku berubah. Aku yang biasanya hanya mengisi hari dengan rutinitas sederhana, menyeduh kopi, duduk di kursi bambu, menatap sawah yang hijau, kini selalu diliputi rasa was-was. Setiap langkah kaki di dalam rumah membuat jantungku berdetak lebih cepat. Kadang aku yakin aku sendirian, tapi suara lantai yang berderit pelan seolah menyangkal pikiranku.
Malam pertama setelah peristiwa itu, aku mendengar suara langkah di ruang dapur. Langkah pelan, seperti orang yang sengaja berjalan hati-hati, seakan tidak ingin aku tahu ia ada di sana. Aku mencoba menenangkan diri, mengatakan dalam hati bahwa mungkin itu hanya suara tikus atau kayu yang memuai terkena hawa dingin malam. Tapi detik berikutnya aku mencium bau anyir darah, menyengat, menusuk, dan membuat perutku mual. Bau itu begitu nyata sampai aku menutup hidung dengan lengan. Aku sudah terlalu tua untuk lari. Aku tidak bisa berlari keluar rumah, tidak bisa meloncat pagar, tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja. Jadi satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah duduk di ranjang, berdoa, memohon agar apapun yang bergentayangan tidak menyentuhku. Tapi doa-doaku terasa sia-sia malam itu. Pintu kamar berderit pelan, terbuka sedikit, padahal aku yakin sudah menguncinya. Dari celah pintu, aku melihat bayangan putih melintas. Tidak jelas, hanya sekilas, tapi cukup membuat tubuhku kaku. Malam-malam berikutnya tidak lebih baik. Setiap kali aku mencoba tidur, selalu ada suara yang mengganggu. Suara pintu yang dibuka lalu ditutup lagi. Suara sendok jatuh di dapur. Suara seperti orang duduk di kursi bambu depan rumah. Dan sekali waktu, aku mendengar bisikan lembut di telingaku saat aku berbaring. Aku di sini. Aku tidak tahu lagi bagaimana harus bertahan. Tubuhku semakin lemah, pikiranku semakin kacau, sampai akhirnya suatu malam aku bermimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di bawah pohon ketapang di kuburan belakang rumah. Suasananya gelap, bulan tertutup awan, dan kabut tebal menyelimuti tanah. Di sana, aku melihat Ratih. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya berselimut kain putih yang kotor. Ia menangis pelan sambil duduk di bawah pohon, lalu mendongak ke arahku. Tangannya yang kurus dan pucat menunjuk ke arah sebuah gubuk tua di ujung sawah. Gubuk yang sudah lama roboh sebagian, dibiarkan begitu saja oleh warga. Aku terbangun dengan nafas terengah, peluh dingin membasahi tubuhku. Tapi anehnya, mimpi itu terasa begitu nyata, begitu jelas, begitu detail, seakan aku benar-benar berada di sana. Aku tahu, itu bukan sekedar bunga tidur, itu adalah petunjuk. Pagi-pagi sekali sebelum matahari tinggi, aku berjalan pelan menuju gubuk itu. Tongkat bambu menemaniku, dan setiap langkah terasa berat, seperti ada yang menahan. Sawah masih basah oleh embun, suara burung kecil terdengar sayup-sayup, tapi entah kenapa suasana begitu mencekam. Udara di sekitar gubuk itu lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah mulai naik. Gubuk itu terlihat reot, atap rumbia bolong di sana-sini, dinding bambunya rapuh, dan di sekitarnya tumbuh semak belukar yang tinggi. Aku merasakan hawa aneh yang sulit dijelaskan. Seakan ada mata tak terlihat yang mengawasi setiap langkahku. Dengan tangan gemetar, aku menyikap dedaunan yang menutupi pintu gubuk, lalu melangkah masuk. Di dalamnya gelap, berdebu, dan udara lembab menusuk hidung. Lantai bambu yang sudah lapuk berbunyi keras setiap kali kuinjak. Aku mengangkat salah satu papan longgar dengan tongkatku, dan saat itulah aku menemukannya. Di bawah lantai ada sesuatu yang dibungkus kain putih. Kain itu kotor, penuh tanah kering, sebagian sudah robek. Bau anyir langsung menyergap begitu aku menariknya keluar. Jantungku hampir berhenti ketika melihat jelas. Itu adalah kain kafan. Bekas kafan yang masih menempel sisa tanah basah, seolah baru saja diangkat dari kubur. Tanganku gemetar saat ku sentuh. Aku ingin menjauh, tapi pandanganku terpaku. Di samping kafan itu ada sebuah benda kecil berkilau. Aku meraihnya, dan ternyata sebuah cincin emas.
Ukirannya halus, dan di bagian dalamnya ada nama tertera jelas, Ratih. Kakiku lemas, tubuhku hampir roboh. Aku baru sadar arwah Ratih tidak dikuburkan sekali. Ia dikuburkan 2 kali. Pertama kali di gubuk tua ini, entah kenapa, entah oleh siapa, lalu ia dipindahkan ke belakang rumahku, seakan ada yang berusaha menghapus jejak, menutupi sesuatu. Saat aku memegang cincin itu, tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah yang tak jelas. Pintu gubuk yang tadinya terbuka sedikit kini menghantam dinding dengan keras. Debu berterbangan. Kain kafan itu bergoyang seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Aku membeku. Dari balik kafan samar-samar terdengar suara lirih perempuan. Suara yang sama dengan tangisan di malam hari. Tapi kali ini lebih jelas. Suara itu berbisik, serak, namun penuh rasa sakit. Bukan aku yang seharusnya diam di sana, tapi dia yang membunuhku. Tubuhku gemetar hebat, aku ingin lari tapi kakiku terpaku di tempat. Suara itu terdengar lagi, lebih keras, lebih tajam, seakan menusuk langsung ke telingaku. Cari dia, cari yang sudah mengambil nyawaku. Aku jatuh terduduk, cincin emas itu terlepas dari tanganku, bergulir ke lantai bambu. Seketika angin berhenti, sunyi kembali menyelimuti gubuk. Tapi rasa takut tidak juga pergi. Aku memandang kafan itu lama, berharap tidak ada yang keluar dari dalamnya. Dengan sisa tenaga, aku meraih cincin itu lagi dan memasukkan ke dalam saku. Aku bangkit, berjalan terhuyung keluar gubuk, meninggalkan kafan itu yang kini hanya terbaring diam. Tapi aku tahu, diam bukan berarti tenang. Di dalamnya masih ada sesuatu. Saat aku menoleh sekali lagi sebelum pergi, aku melihat sesuatu di sudut gubuk. Bayangan perempuan berdiri, tubuhnya kurus, rambutnya panjang menutupi wajah, dan tangannya menunjuk ke arahku. Aku tidak menunggu lebih lama, aku segera berjalan cepat, hampir berlari meski kakiku lemah. Sesampainya di rumah, aku terduduk di kursi bambu, nafasku tersengal. Tanganku masih gemetar, aku mengeluarkan cincin emas itu dari saku, menatap ukiran nama Ratih di dalamnya. Air mataku jatuh, entah kenapa aku merasa iba, merasa bersalah, padahal aku tidak pernah mengenalnya. Tapi aku tahu, dia ingin aku melakukan sesuatu. Dia ingin aku membuka kebenaran. Dan malam itu, ketika aku mencoba tidur, suara tangis Ratih kembali terdengar. Tapi kali ini berbeda, tidak hanya tangisan, melainkan suara bisikan yang terus mengulang kata-kata itu. Dia yang membunuhku. Dia yang membunuhku. Aku menutup telinga, tapi suaranya semakin keras, dan saat aku membuka mata, aku melihat sosok Ratih berdiri di sudut kamar. Wajahnya pucat, matanya kosong, tangannya menunjuk cincin di tanganku. Aku gemetar hebat, lalu pingsan seketika. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa lagi membedakan antara mimpi dan kenyataan. Tubuhku masih lemah setelah pingsan malam sebelumnya, tapi suara tangisan Ratih semakin jelas, semakin dekat, seolah-olah ia sengaja memanggilku. Aku membuka mata dengan susah payah, dan saat itu aku melihatnya. Ratih berdiri di sudut kamar, rambut panjangnya basah, meneteskan cairan gelap ke lantai. Wajah pucatnya semakin dekat dengan cahaya lampu teplok yang redup. Tapi yang membuatku hampir berhenti bernafas adalah matanya. Tidak lagi kosong, melainkan hitam pekat dengan air darah yang menetes perlahan menodai pipinya. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku terkunci, nafasku tercekat, dadaku seperti ditekan sesuatu yang sangat berat. Ratih tidak bergerak, hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah jendela kamar. Dengan sisa tenaga aku menoleh, dan saat itu tubuhku
benar-benar membeku. Di luar jendela, tepat di balik kaca yang berembun, berdiri sosok Ibu Nirwana. Wajahnya tidak seperti biasanya, bukan wajah lembut seorang tetangga yang baik hati. Malam itu, senyumannya aneh, terlalu lebar, terlalu dipaksakan. Matanya menatapku tajam, seolah ia tahu sesuatu yang selama ini disembunyikannya. Aku langsung teringat pada kata-katanya waktu itu. Itu rahasia yang banyak orang pura-pura lupakan. Ya Tuhan, jangan-jangan. Sebelum sempat aku berpikir lebih jauh, Ratih tiba-tiba mengeluarkan suara jeritan panjang. Suara melengking menembus gendang telingaku, membuat bulu kuduku tegak. Jeritan itu begitu kuat sampai tubuhku terlempar dari ranjang. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku merasa dilempar keluar rumah, melayang sebentar, lalu jatuh keras di tanah. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di halaman belakang, tepat di tanah kuburan itu. Bulan-bulan menggantung tinggi di langit, sinarnya pucat, menyinari nisan-nisan berlumut yang berdiri kaku. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena dingin malam, tapi juga karena aku sadar aku tidak sendirian. Dari balik salah satu nisan perlahan muncul sosok Ratih, tapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi berupa bayangan samar atau sosok berbalut kain putih kotor. Ia berdiri utuh, tubuhnya jelas. Wajahnya terlihat penuh luka dan tanah menempel di pipinya. Kain putih masih melekat di tubuhnya, tapi kini seperti menyatu dengan kulitnya. Matanya merah, menatapku dalam-dalam. Aku ingin lari, tapi kakiku seperti tertancap di tanah. Aku hanya bisa duduk gemetar menatap sosok itu yang semakin dekat. Dari arah kegelapan suara langkah kaki terdengar. Langkah yang berat, teratur, mendekat dengan cepat. Aku menoleh dan melihat sosok Ibu Nirwana datang. Wajahnya pucat pasi, berbeda sekali dengan senyum anehnya tadi di jendela. Kini wajah itu penuh ketakutan. Ratih berhenti berjalan dan menatapnya tajam. Aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang ketika dua sosok itu saling berhadapan. Tiba-tiba, Nirwana berteriak histeris. Suaranya pecah, penuh rasa bersalah, penuh kepanikan. Ratih, aku tidak sengaja. Aku hanya ingin merebut kekasihmu. Aku tidak berniat membunuhmu. Tangisku pecah tanpa sadar. Aku mendengar pengakuan itu langsung dari mulutnya. Ternyata benar. Rahasia yang selama ini ditutup-tutupi bukan sekedar cerita kosong. Ratih memang tidak meninggal wajar. Ia dibunuh oleh tetanggaku sendiri. Ratih bergerak maju, langkahnya berat tapi mantap. Tangannya yang kurus dipenuhi tanah basah. Jarinya gemetar seperti ingin meraih sesuatu. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, tangan itu terulur cepat, menembus udara malam, meraih tubuh Nirwana. Jeritan mengerikan meledak di udara. Jeritan Nirwana panjang, menyayat, bercampur dengan suara tanah yang tiba-tiba bergeser sendiri. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di kepalaku. Aku melihat jelas bagaimana tanah di sekitar nisan Ratih terbuka, menggali dirinya sendiri, membentuk lubang gelap menganga. Ratih menyeret Nirwana ke arah lubang itu. Tubuh Nirwana meronta, tangannya berusaha mencakar tanah, kukunya berdarah, tapi tak ada yang bisa menolong. Ratih menariknya dengan kekuatan yang mustahil dimiliki seorang manusia. Matanya merah menyala, wajahnya penuh amarah bercampur rasa sakit. Ratih, jangan lakukan ini. Aku berteriak, meski suaraku lemah, tapi Ratih tidak mendengar, atau mungkin dia mendengar, tapi dia tidak peduli. Tubuh Nirwana ditarik masuk ke dalam lubang itu. Jeritannya makin keras, lalu tiba-tiba berhenti begitu saja. Seolah suara itu ditelan bumi. Tanah yang terbuka pun perlahan menutup kembali, rapat, seakan tidak pernah digali. Suasana
langsung hening. Aku terbaring di tanah, nafasku memburu, tubuhku lemas. Di hadapanku Rati berdiri dengan wajah tenang. Untuk pertama kalinya aku melihat senyum di wajahnya, senyum tipis, samar, tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Lalu perlahan, tubuhnya memudar, hilang dalam kabut malam. Aku tidak tahu berapa lama aku terdiam di sana, mungkin hanya beberapa menit, tapi terasa seperti berjam-jam. Aku mencoba bangkit menatap nisan Rati, dan di samping nisan itu, aku melihat tanah yang sedikit berbeda warna. Tanah baru, masih basah, seakan baru saja mengubur sesuatu. Aku merasakan hawa aneh di sekitar, bukan lagi hawa marah seperti sebelumnya, melainkan hawa tenang. Tidak ada lagi suara tangisan, tidak ada lagi bisikan seram. Kuburan belakang rumahku seakan kembali diam. Sejak malam itu, rumahku berubah. Malam-malamku tidak lagi dipenuhi tangisan. Bau anyir yang biasa datang tiba-tiba kini menghilang. Suara langkah misterius di dapur pun tidak pernah terdengar lagi. Aku bisa tidur lebih nyenyak, meskipun setiap kali menutup mata, aku selalu teringat wajah Rati dan peristiwa mengerikan itu. Tapi aku tahu satu hal, Rati belum benar-benar pergi. Ia masih ada di sana. Ia tidak lagi menuntut, tidak lagi menangis, tapi tetap berjaga. Setiap kali aku melewati pintu belakang rumah, mataku selalu tertuju ke arah kuburan itu. Dan setiap kali pula aku merasakan tatapan yang tak terlihat, tatapan Rati, yang kini bukan lagi penuh duka, melainkan tatapan seorang penjaga. Dan aku sadar, kuburan di belakang rumah itu memang masih berpenghuni sampai sekarang.